di dekat sebuah desa namanya Kirigagure-kama. Untuk meneliti tanaman, kita jalan-jalan setelah aku pulang nanti ya. Aku akan kirim email lagi. Hentikan! Ini sudah 13 kali. Sampai kapan kau akan merasa puas? Sudahlah, tidak apa-apa. Kebahagiaan teman juga kebahagiaan kita bersama, Betul kan? sekali. Ngomong-ngomong, temanmu itu cantik ya. Oh ya? Iya. Aku malu. Asik ya orang sedang bahagia itu. Sejujurnya, aku tidak menghalangi kebahagiaan seseorang. Dengar, asal tidak mengganggu pekerjaan, maka menonton berulang-ulang ya bolehlah. Terima Iya, iya. kasih, Kapten. Bermula dari tukar-menukar buku harian, terus kirim-kiriman email. Aku ingin seperti itu. Sejujurnya, aku juga ingin seperti itu kalau aku punya pasangan. Muncul monster di desa Kirigagure-yama. Bukankah itu tempat? Nona Yoshi. Doigaki, tunggu. Tim Ice, berangkat. Iya kan, Kapten? Pergilah dan bantu Doigaki. Siap! Nona Yoshi. Aku akan mencelakainya saat monster itu jauh dari desa. Siap. Ya kuda, serang! Aku belum pernah melihat bunga-bunga ini. Monster itu kelihatan seperti tersiksa. Itulah kenapa dia tidak membalas serangan. Kita tetap menggiringnya jauh dari desa. Menghilang. Itu dia. Musashi. Tunggu. Doigaki. Kau ini. Kau apakah, Nona Yoshi? Apa yang telah kau lakukan padanya? Hei, tunggu! Tunggu!
Aku mohon, tunggu. Lepaskan Pak Dokter. Dengarkan penjelasan kami dulu. Nona, yang kau sebut Yosi itu sudah kami selamatkan. Iya. Terima kasih, aku baik-baik saja. Dia tinggal di desa ini. Dengan makhluk asing itu. Namanya makhluk Kyura. Sejak kapan? Kalau tidak salah, sudah ribuan tahun yang lalu. Dia tetap di sini dan dia melindungi kami. Melindungi? Bunga yang terbawa oleh batuan meteor dulu, bila saat musim seperti ini, sering mengeluarkan gas yang berbahaya. Ya, dan gas tersebut itu sangat berbahaya bagi manusia. Karena itulah Pak Dokter menghirupnya dan terus melindungi desa ini. Kalau berbahaya, kenapa tidak dimusnahkan saja? Justru tidak ada hasilnya dan gasnya semakin mematikan. Apakah Pak Dokter akan dibawa ke markas AIS? Nona Yosi. Kau? Siapa? Ini aku. Aku siapa? Kau sedang bercanda kan? Aku ini sebenarnya siapa? Dia tidak ingat apa-apa. Katanya lupa semuanya. Tenanglah sedikit, Doi Gaki. Kan belum pasti dia terkena amnesia, iya kan? Ya, tapi... Pak Dokter katakan, bagaimana keadaannya? Sepertinya aku menderita hilang ingatan. Nona Yosi. Apakah benar kita berdua berpacaran? Kalau ditanya seperti itu, aku jadi malu. Aku tidak bisa mengingatnya lagi. Oh ya, Nona Yosi, kau menemukan penelitian yang besar. Dengan menggunakan rambut, stres tersebut hilang, lalu perubahan fisik menjadi besar sekali. Aku tidak ingat. Ya. Kalau begitu, apa kau ingat? Kita berdua bermain di laut, lalu melihat sunset saat itu. Indah sekali ya. Maafkan aku. Aku pikir lebih baik kalau ingatanku hilang seperti ini. Kenapa? Desa ini sangat indah. Selain itu, sebentar lagi akan ada perayaan Matsuri dan aku berpikir untuk ikut membantu persiapan. Yang pasti, akan kupikirkan baik-baik apa yang kita bicarakan tadi. Dia syok sekali sampai tidak mau makan ya. Ya itu jelas. Dia seperti jatuh dari puncak kebahagiaannya. Aku sudah menghubungi markas. Lalu apa perintah kapten? Katanya biarlah ini ditangani oleh tim AIS saja. Kalau militer mengetahui hal ini, tentu akan menjadi masalah. Aku juga sudah menduga kapten akan memutuskan begitu. Musashi, kita akan laporkan ini pada warga desa. Siap. Tolong jaga Doi Gaki. Kalau kau kurus, nanti tidak kelihatan seperti Doi Gaki. Ini. Aku masih percaya kalau Doi Gaki pasti masih ada dalam lubuk hati Nona Yosi. Namanya rasa sayang itu ada banyak jenisnya. Jadi kita tidak boleh berpikir secara sempit. Walaupun dia hilang ingatan, tapi
kita tetap akan menjaganya. Harus dan tetap menjadi wujud kasih sayang kita kepadanya. Menurutku seperti itu. Nona Yosi. Kau tidak apa-apa kan? Ayo bangunlah. Aku baik-baik saja. Tapi kau tidak terlihat baik. Aku punya permintaan. Tolong dengarkan permintaanku ini. Permintaan padaku? Pada makhluk satu lagi yang ada pada dirimu. Kau bisa melihatnya? Ya, karena kita sama-sama mencintai bumi yang damai. Tolong kau rahasiakan soal ini ya. Sebenarnya, tidak ada cara lain untuk mencegah gas beracun itu. Apalagi mempertahankan rupa ini pun sudah tidak mudah. Dan sering membuatku lepas kontrol. Karena itulah, kau menjadi besar dan membuat onar. Suatu saat nanti, hal ini pasti akan terulang lagi. Dan aku tidak ingin masyarakat di desa ini, mereka menderita karena aku. Terutama karena mereka selama ini telah sangat baik kepadaku. Oleh sebab itu, kalau kejadian serupa terulang kembali, tolong jangan hiraukan aku. Tidak mungkin. Mana bisa aku melakukannya? Aku minta pada makhluk satu lagi yang ada di dirimu. Aku yakin Kosmos pun tidak mau mengabulkan permintaanmu. Pasti masih ada cara lain sebagai jalan keluarnya. Besar sekali. Pak, aku mohon, tolong Pak Dokter. Aku akan tembakkan obat tidur dari spinner one. Dengan senjata laser light, kami akan menghadapi dari darah. Semuanya, tolong percaya pada kami. Untuk itu, semua dapat mengungsi ke tempat yang aman. Ayo. Aku akan membantumu dari darat. Ayo, Cepat. roket pembius, siap. Semuanya beruntung. Kau tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Tapi kenapa kau melindungi aku? Meskipun aku tahu kau kehilangan ingatan. Dulu aku berjanji kalau aku akan melindungimu, Yukari. Aku ingin melindungi orang itu. Bantulah aku. Kosmos! Kosmos.
Ayo bangun. Jangan berhenti. Ayo lari, ayo. Aku sudah ingat padamu. Kau Doigaki. Iya kan? Ingatanmu sudah kembali? Iya, tapi kenapa kita berpelukan seperti ini? Jadi kosmos telah membuang bagian yang berbahaya saja bagi bumi. Terima kasih. Doigaki, dia jangan dibiarkan menunggu terus. Ayo maju, Doigaki. Ayo berjuang. Selamat berjuang. Ayo. Apa lagi? Ayo, Cepat, ayo sana. Nona Yoshi, Doigaki. Pokoknya hari ini kita makan puas ya. Sampai yang punya toko akan mengusir kita. Kita akan terus makan. aku mau bicara tentang sesuatu, Nona Yoshi. Kau mau bicara tentang apa? Maksudku yang masih tentang pembicaraan tadi. Iya, mengenai apa? Pembicaraan kau tadi itu, maukah kau menikah denganku, menikah denganku. Baiklah, kita akan menikah. Asik.
Pada suatu hari, di pangkalan Tracer akan diadakan sebuah uji penerbangan ringan. Tunggu Fubuki, aku juga ingin ikut terbang. Ini kan hanya uji terbang, cukup aku saja. Ayolah, izinkan aku ikut terbang. Boleh kan? Sudahlah, kau tidak usah ikut. Tapi Fubuki, kita berdua kan tim penerbang yang tangguh. Biarkan dia terbang sendiri. Hah? Hari ini adalah hari yang khusus baginya. Tepat hari ini 3 tahun yang lalu. Saat itu aku masih dinas di militer dan sedang mengadakan ujian akhir terbang untuk para pilot pemula. Di antara para pilot pemula tersebut terdapat Fubuki dan Ai Misaki. Bagus, kalian lulus ujian akhir ini. Kau lihat gumpalan awan itu kan? Cobalah menghindar. Siap. Fubuki! Gawat, gumpalan awan yang berbahaya. Fubuki, jawab! Fubuki, ayo jawab dulu. Apa dia pingsan? Ketua, biar aku yang periksa. Jangan, awan itu sangat berbahaya. Fubuki! Fubuki! Bertahanlah! Cepat tarik tuas kendali! Ai! Ai! Sampai sekarang Ai Misaki belum juga ditemukan. Kami telah berusaha mencarinya di lautan, tapi dia tetap belum ditemukan. Oh, begitu rupanya. Hari ini adalah hari terakhir ujian terbang. Memangnya kenapa? Setelah ujian hari ini selesai, Ada apa setelah ini selesai? bagaimana kalau besok kita jalan-jalan? Kita ke taman, di mana kita bisa melihat laut. Objek bioenergi tidak dikenal terdeteksi di lapisan atmosfer. Terus bergerak menuju area udara H2. Apa ini? Data dari satelit baru saja masuk. Dari objek bioenergi tersebut terdeteksi 2 reaksi makhluk hidup. Apa? Makhluk luar angkasa? Kapten, pesawat angkatan udara baru saja bergerak. Pesawat angkatan udara diserang. Apa yang dia lakukan? Kosmos!
Hampir saja. Apa ini? Jangan-jangan Turunlah, Fubuki. Ai. Ai. Sudah lama aku mau bertemu denganmu. Ai. Di mana saja kau selama ini? Kau masih ingat dengan janji itu? Hah? Aku menunggumu di tempat yang dijanjikan itu. Tempat yang dijanjikan? Fubuki pergi kemana ya? Legenda tentang wanita sihir udara, apa kau pernah tahu? Maksud kapten? Dahulu, konon, ada wanita sihir di udara yang sangat ditakuti para penerbang. Barang siapa yang hatinya terenggut di udara, maka dia tidak akan pernah kembali ke darat. Kapten, lihat ini. Awalnya dari objek bioenergi itu terdeteksi 2 reaksi makhluk hidup, tapi makhluk angkasa yang kemudian muncul hanya 1. Aku sempat merasa heran, tapi ternyata salah satu berada di bagian dada dan yang lainnya berada di bagian sayap. Maksudmu, sayap ini juga adalah makhluk hidup yang independen? Menurut dugaanku, makhluk yang berbentuk sayap ini menjadi parasit pada makhluk berbentuk manusia yang berperilaku menghisap darah. Jadi seperti makhluk penghisap darah. Maksudmu seperti lintah? Ya, kira-kira begitu. Dan sekaligus memberikan kemampuan terbang pada makhluk berbentuk manusia ini. Artinya mereka hidup bersimbiosis? Iya. Makhluk yang berbentuk manusia ini kunamakan Giri. Sedangkan yang berbentuk sayap ini kunamakan Banesu. Sehingga gabungan keduanya adalah Giri Banesu. Hei kau! Apa yang kau lakukan? Fubuki, kami sangat mengkhawatirkanmu. Apa yang terjadi denganmu? Aku sudah berusaha mencarimu dari tadi. Aku tidak apa-apa. Oh, syukurlah. Kau selamat, Fubuki. Maafkan aku, Kapten. Ah, ya ampun. Ada bekas merah di lehermu, Fubuki. Ada apa? Jangan-jangan kau... Ada apa? Hah? Kenapa? Ya, di sini tim Ice. Ya, baiklah. Ada apa? Seorang security baru saja diserang. Saat ini dia berada di ruang perawatan pangkalan. Aku akan melihatnya. Aku juga.
Untungnya nyawanya berhasil diselamatkan. Tapi dia kehilangan banyak darah akibat dihisap. Hah? Darah? Lihat ini. Aku baru saja memeriksa air liur yang membekas di luka ini. Tampaknya ini bukan berasal dari makhluk bumi. Ya. Fubuki, apa yang kau lakukan? Ai telah kembali. Dia membutuhkanku sekarang. Apa yang terjadi padamu, Fubuki? Fubuki, Lepaskan aku. kau sudah diperalat, Fubuki. Sadarlah. Sekarang dia baik-baik saja. Sudahlah, lupakan kejadian itu. Itu adalah kecelakaan. Hingga saat ini, aku merasa Ai masih hidup dan terbang di angkasa yang luas ini. Aku ingin segera bisa terbang dengan bebas di angkasa. Andai di udara ada wanita sihir sekalipun, aku akan tetap terbang. Di udara hanya ada matahari dan awan. Dan di balik awan adalah duniaku juga. Udara adalah tempat yang nyaman buatku. Aku juga seperti itu. Benar-benar kejam. Makhluk itu menyusup masuk ke hati orang yang Fubuki sayangi. Aku rasa tujuan dari makhluk itu adalah data sistem di sini. Bagaimana kalau besok kita jalan-jalan? Kita ke taman di mana bisa melihat laut. Kau membawanya? Ai, sejak lama aku ingin pergi ke sini bersama denganmu. Fubuki, Ini adalah ujian untuk Fubuki. Apakah dia bisa mengendalikan dirinya atau tidak? Kau bukan Ai. Udara adalah tempat yang nyaman bagi Ai. Tapi kau telah mengotorinya. jangan bergerak. Fubuki, Gawat! Sekelompok pesawat angkasa luar bergerak mendekati bumi. Ada 1.000, 2.000, bahkan lebih. Sudah kuduga mereka memang ingin menyerang bumi. Kondisi level merah. siap. Tunggu! Fubuki, kau akan menembak aku. Dan di balik awan adalah duniaku juga.
Ternyata dia adalah makhluk berbentuk sayap itu. Ini semua gara-gara aku. Fubuki, tech spinner tuh yang kunaiki tadi itu ada di sana. Dia lari. Kau tidak bisa lewat sini. Fubuki, kita tidak akan bertemu lagi. Ikutlah terbang bersamaku. Wanita sihir jahat. Di sini bukanlah tempatmu untuk tinggal. Dia meledakkan diri. Kelompok pesawat yang akan menyerang bumi akhirnya menghilang. Kapan komet Juliras muncul ya? Aku ingin sekali melihatnya. Mana? Aku Yamazaki dari Takadaira. Ini keadaan darurat. Shinobu! Hei, jangan panggil aku Shinobu begitu. Aku rasa banyak orang salah paham dengan hubungan kita berdua. Kurasa kau sendiri yang salah paham. Iya kan? Oh ya, belakangan ini kau belum melakukan check up kesehatan? Anggota tim ICE seperti Kapten Hyura dan Doigaki, mereka sudah melakukannya. Tapi anggota lainnya dan kau juga belum. Kau lihat sendiri, aku sehat-sehat saja kan? Jangan keras kepala begitu. Kau harus melakukannya. Apalagi, kau adalah seorang pemimpin. Seharusnya kau menjadi teladan agar bawahanmu bisa ikut check up kesehatan seperti itu. Hei kau, juga harus di-check up. Hei, kau dengar aku atau tidak? Aku akan check up kalau ada waktu. Kenapa Tuan yang datang kemari? Biasanya kami yang datang berkunjung. Tolong kau sampaikan berita darurat ini pada orang yang berwenang di tim ICE. Memangnya ada apa? 4 jam lalu, teleskop elektronik pihak militer mendeteksi gelombang misterius. Dan sepertinya itu berasal dari Waroga. Waroga? Lalu apa? Dia berpesan malam ini, pukul 00 tepat, dia akan muncul. Pesan? Kami menduga pesan itu lebih ditunjukkan pada Ultraman Kosmos. Kosmos?
Kami tidak peduli dengan tujuan kemunculannya itu. Kami hanya ingin menghancurkan makhluk itu. Pihak Angkatan Bersenjata telah meminta tim AIS untuk bergerak. Dan kita semua akan bergabung dengan pasukan Angkatan Bersenjata. Kalian mengerti? Siap! Kami telah tiba di lokasi. Saat ini keadaannya masih normal. Bergabung dengan pasukan utama Angkatan Bersenjata. Kenapa kita harus menjadi pelindung mereka? Sudahlah, hanya kali ini saja. Doigaki dan Musashi, kami telah tiba di poin MW3. Sebentar lagi monster itu akan muncul. Kenapa belum muncul juga? Apa? Waroga! Itu dia. Mulai! Kita mulai! Serang! 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 Ayo, Pasukan, mundur! Mundur! Ayo sini hadapi aku! lock on. Ketua! Keterlaluan. Jangan emosi, Musashi. Kalau emosi, kita akan masuk perangkap Waroga. Kita harus serang titik lemahnya. Hei, Musashi! Hei, Musashi! Kau ingin bertarung denganku, kan? Cepat, siapkan peralatan darurat. Baik, Dok. Kau terlalu berlebihan. Ini kan hanya luka ringan. Mana?
Hah? Aduh, apa yang kau lakukan? Kalau begitu kau harus istirahat. Meski kau adalah wakil kapten tim Ice, tapi kau adalah pasienku. Jadi kau harus turuti kata-kataku. Dia mengalami gegar otak yang cukup serius. Kita harus menunggu beberapa saat sambil melihat perkembangan kesehatannya. Tapi, sampai kapan kesadarannya akan pulih? Mungkin memakan waktu yang cukup lama. Apa mungkin dia akan kehilangan kesadaran untuk selamanya? Entahlah. Oh, tidak. Tidak akan semudah itu. Aku yakin dia akan segera sadar dan bangkit kembali. Angkatan bersenjata telah kehilangan sebagian besar kekuatan perangnya. Tim Ice pun demikian. Dengan cederanya Shinobu dan Musashi, untuk sementara kita tidak bisa bertempur di garis depan. Aku tidak mau lagi terlibat dan bergabung dengan pasukan angkatan bersenjata. Fubuki, Seharusnya Waroga saat itu bisa menghancurkan kita. Tapi kenapa dia pergi dan menghilang begitu saja? Setelah aku selidiki, ternyata waktu kemunculan Waroga kali ini dan sebelumnya tidak jauh berbeda, yaitu pada malam hari. Aku menduga monster itu tidak tahan dengan cahaya terang. Siapa yang bilang kalau kau boleh pergi? Aku tidak bisa menuruti perintahmu. Cobalah untuk mengerti perasaan seorang dokter. Aku melakukan semua ini demi kesembuhanmu. Ayolah, harusnya kau mengerti itu juga. Ini kan semua demi kebaikanmu. Nanti aku akan lebih berhati-hati. Nanti? Seharusnya mulai saat ini juga. Iya, mulai saat ini juga. Kalau begitu, kembali ke kamarmu sekarang juga. aku rasa kita dapat meredam pergerakan Waroga dengan peluru cahaya. Karena menurut dugaan, Waroga lemah dengan cahaya terang. Sebenarnya, kami sudah mempersiapkan strategi seperti itu. Jangan khawatir. Waroga merasa takut dengan kekuatan dan strategi pasukan kami. Untuk sementara ini, dia tidak akan muncul kembali ke bumi. Gelombang pesan dari Waroga terdeteksi lagi. Dia akan muncul pada pukul 00 pada poin HS7 di sekitar pusat rehabilitasi kesehatan. Tinggalkan tempat ini. Cepat, Ini keadaan darurat. Ayo cepat sana. Ayo, segera. Pindahkan semua kendaraan. Ayo cepat. Jangan khawatir. Sebelum pukul 20, semua pasien akan selesai untuk dievakuasi. Syukurlah kalau begitu. Cepat. Tapi, kenapa monster itu muncul di sekitar tempat ini? Apakah ini hanya kebetulan? Waroga, cepat tinggalkan tempat ini. Baik. Dia muncul lebih awal. Sebenarnya, siapa yang kau cari? Ayo, mulai. Mulai! Kami siap! Nyalakan. Sekarang, bidik target. Serang! 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 Gawat. Aliran listrik putus.
Kita tidak berdaya. Cepat, tinggalkan tempat ini. Ayo, Dokter Kawaya. Ada apa? Nona ini bersikeras mau keluar dan ikut bertempur meski kami sudah melarangnya. Bukannya aku ingin gegabah, tapi aku mulai tahu kelemahan Waroga. Saat itulah kesempatan terbaik untuk melumpuhkannya. Baiklah, kau boleh pergi. Terima kasih. Waroga menuju pusat kesehatan SRC. Jangan biarkan. Ayo, siap. Siap. Fubuki, selanjutnya kuserahkan padamu. Siap. Pasukan tank hancur. Tidak ada satu tank pun yang bisa bergerak. Seluruh pesawat tim Ice telah lumpuh dan kehilangan strategi untuk menyerang Waroga. Apa kali ini kita akan habis? Ya, akan kukonfirmasi sebentar. Dia mendekat. Dia mendekat. Semakin dekat. Diam. Nyalakan mesin. Ayo, maju. Sekarang yang tersisa hanya kami. Tank itu. Satu tank Bengal masih bisa bergerak. Akan kuperlihatkan kekuatan tank Bengal yang sebenarnya. Sebenarnya apa yang diincar Waroga? Aku tidak akan menyerah padamu. Kosmos! Jangan-jangan yang dia incar adalah...
Apa itu? Itu dia. Serang! Kelemahanmu adalah Serang! itu dia. Victor Ranger. Ya, bagus, bagus! Dia ingin lari. Wah, berhasil. Bagus! Shinobu! Di sini Tech Booster. Investigasi reguler di poin P87 telah selesai. Baiklah, aku mengerti. Investigasi kali ini pun berakhir tanpa hasil. Apakah poin itu adalah jalur lewatnya Chaos Header? Untuk saat ini, aku hanya bisa katakan bahwa kemungkinan itu sangat besar. Yang jelas, kita masih memerlukan data lebih lanjut. Doigaki. Lain kali kita akan lakukan investigasi lagi. Siapa tahu kita akan temukan data yang berguna. Musashi, lihat ke depanmu. Itu Snow Star. Snow Star. Kalangan astronot menyebutnya sebagai makhluk hidup misterius atau salju angkasa luar. Sampai dengan saat ini masih belum diketahui dari mana asalnya dan kemana mereka pergi. Sebelumnya aku pernah mendengar tentang Snow Star, tapi baru kali ini aku melihatnya sendiri. Apakah benar mereka makhluk hidup? Kurasa begitu. Konon mereka hidup dengan menyerap sisa radiasi yang terbuang di angkasa luar dan berguna bagi manusia. Bahkan pihak militer pun mengakui mereka sebagai makhluk yang layak dilindungi. Itu kan karena pihak militer ingin memanfaatkan mereka. Kabarnya siapapun yang bisa melihat Snow Star dan memohon sesuatu, maka permohonan itu akan terkabul. Makhluk yang bernama Snow Star ini umumnya tidak merugikan. Dan ini adalah tayangan yang pertama kali yang telah berhasil diambil oleh kamera dari satelit bumi. Ayano, kau ini percuma kau memohon melalui televisi begitu. Kau harusnya melihatnya sendiri baru memohon sesuatu. Ih, biar saja. Aku tidak akan pernah kalian ajak keluar angkasa, kan? Sudahlah, berhenti. Acaranya sudah selesai. Hei, Ayano, memangnya apa yang kau mohon? Iya, apa? Aku memohon. Fubuki, katakan kau memohon apa? Orang seperti Fubuki mana percaya hal seperti itu. Aku juga memohon. Oh ya? Apa itu? Aku memohon agar monster jahat tidak datang. Apa permohonanku salah? Tidak. Selama ini kita terpaksa melakukan serangan karena monster-monster itu sudah merugikan umat manusia, kan? Andai tidak ada monster jahat, kita bisa hidup dengan tenang. Ada apa? Tampaknya kau ingin mengatakan sesuatu?
Tidak. Monster muncul di kawasan hutan di area Artsu dan bergerak menuju perkotaan. Dia semakin mendekati kota. Kita harus mencegahnya. Nogaki, apa ada reaksi Klaus Heider? Untuk sementara ini tidak ada, Kapten. Bagus. Operasi penangkapan dimulai. Kekuatannya luar biasa. Tapi kalau dibiarkan, dia bisa menghancurkan kota. Jangan biarkan dia terus bergerak. Apa kita serang dia sekarang? Tunggu dulu. Kita hentikan saja dengan peluru bius. Siap. Bidik peluru bius. Ini sudah gawat. Kita harus menyerang. Kapten! Tunggu dulu. Kondisi monster itu jadi aneh. Sepertinya efek peluru bius mulai bekerja. Dia berhenti bergerak. Iya benar. Syukurlah. Baguslah. Kita tidak perlu mencelakainya. Apa yang terjadi? Seharusnya dia telah terbius, bukan? Iya. Menurut data scanning monster, kesadarannya masih ada hingga saat ini. Lalu kenapa dia tidak bergerak? Sepertinya nyawa monster itu masih tersisa sedikit lagi. Apa mungkin begitu? Aku tidak tahu penyebabnya, tapi sel-sel tubuhnya mulai berhenti bekerja dan reaksi kehidupannya mulai melemah. Atau mungkin batas waktu hidupnya akan segera berakhir. Entahlah, mungkin saja batas waktu hidupnya masih panjang, tapi dia berperilaku seperti itu. Atau mungkin dia akan melahirkan. Kalau memang ceritanya seperti itu, kita pasti akan kerepotan. Kurasa kemungkinan itu sangat kecil. Kalau begitu, apa yang bisa kita lakukan saat ini? Kapten, apa kita harus membiarkan monster itu begitu saja? Setelah kejadian semua ini, rasanya kita harus melakukan sesuatu. Kapten Hyura memutuskan untuk tetap bersiaga dan memantau perkembangan monster itu dan tidak menyerang atau menangkapnya. Ini dilakukan untuk tidak membuat monster itu semakin menderita. Apa maksudmu, Kapten Hyura? Kenapa kau biarkan monster itu? Seperti yang telah aku jelaskan, meskipun monster itu diam, tapi tampaknya dia sedang menunggu ajalnya. Jadi aku rasa kita tidak perlu menyerangnya. Tapi, bagaimana kau dugaanmu itu salah, Kapten? Monster itu memiliki kekuatan yang mematikan. Seandainya monster itu bangkit dan kembali menyerang, maka tim Ice akan melakukan serangan. Karena itu adalah janjiku. Kenapa perilaku monster itu selalu beringas? Andai mereka baik-baik saja, kita tidak akan kerepotan. Aku rasa mereka beringas bukan karena mereka ingin. Mereka hanya berperilaku menurut naluri hidup mereka. Tadi kau membedakan mana monster yang baik dan mana monster yang jahat. Tapi menurutku pikiran seperti itu tidak perlu. Monster manapun
sebenarnya hanya menjalankan kehidupannya sesuai dengan jalan hidup yang diberikan. Kebetulan saja mereka bertemu dengan manusia. Dan kita lalu membedakan mereka menjadi monster yang baik dan monster yang jahat. Ternyata pikiranmu tidak berubah. Mungkin ada benarnya juga. Tergantung pada cara munculnya. Suatu saat monster akan dianggap baik, dan saat lain akan dianggap jahat. Suaranya penuh dengan derita. Apa kita harus terus berdiam diri? Kasihan monster itu. Mungkin benar demikian. Tapi dia adalah monster yang memiliki kekuatan yang mematikan. Kita hanya bisa memantaunya. Mungkin inilah yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk saat ini. Reaksi kehidupannya akan segera berakhir. Dan berakhir. Hah? Apa ini? Ada apa? Reaksi kehidupannya tidak hilang. Tidak mungkin. Justru makin meningkat. Apa maksudnya? Sebenarnya apa yang terjadi? Apoptosis? Iya benar. Dia berusaha menghancurkan sel-sel tubuhnya secara terencana. Dia akan menghancurkan dirinya sendiri. Oh, jadi itulah yang menjadi penyebabnya. Dia berusaha berubah menjadi bentuk yang lain. Apa? Bentuk yang lain? Apa maksud semua ini, Kapten Hyura? Bukankah kau bilang monster itu akan mati? Sudahlah, aku akan kerahkan pasukan tempurku. Tunggu dulu. Sesuai dengan janjiku, kami akan menyerangnya. Kondisi level merah. Kapten, Aku menuju lokasi. Jadi, kita akan serang dia? Ya. Pesawat nomor 2 siaga di udara. Segera serang bila terjadi sesuatu yang mencurigakan. Tunggu dulu. Monster itu begitu lemah. Tidak mungkin kita akan tega menyerangnya. Itu hanya berlangsung sesaat. Dia akan segera bangkit kembali. Tapi, paling tidak kita tunggu sampai dia berubah bentuk. Tapi ada kemungkinan dia berubah bentuk menjadi lebih ganas lagi. Dan sebelum itu terjadi, kita harus akhiri semua ini. Tapi Kapten... Musashi, yang Kapten katakan itu benar. Aku tahu kita semua sulit menerimanya. Tapi, bagiku ini... Kenapa kau tidak mengerti juga? Untuk sementara kau di sini saja. Ayo kita pergi. Terima kasih. Apa? Aku pun sebenarnya merasa khawatir kalau Musashi ikut. Kita berangkat. Reaksi kehidupannya semakin meningkat drastis. Dia mulai membentuk sel-sel baru dalam tubuhnya. Maafkan kami. Sebenarnya kami tidak dendam kepadamu. Bersiap untuk menyerang. Siap.
Apa yang terjadi? Kosmos! Kosmos. Hentikan serangan. Siap. Dia berubah dengan wujud yang baru. Apakah akan lebih ganas? Apa itu? Snow Star. Tidak kusangka wujud baru monster itu adalah Snow Star. Aku jadi tidak percaya. Wujud barunya itu seekor monster berubah menjadi banyak Snow Star. Kapten Hyura, kenapa kalian tidak menyerang? Kami tidak bisa menyerang, Pak. Bagi tim Ash dan pihak militer, Snow Star adalah objek yang dilindungi, Pak. Tapi, bagaimana kalau Snowstar itu berubah wujud dan menjadi monster yang lebih ganas? Kemungkinan itu memang ada.
Tapi untuk saat ini, wujudnya adalah Snowstar yang merupakan sebuah makhluk yang berguna. Berguna bagi kita semua. Kapten, apakah ini sudah aman? Entahlah, aku tidak tahu. Tapi, kalau kita bersandar pada standar manusia, mungkin ini sudah aman. Iya, Kapten. Makhluk itu, Snowstar, adalah makhluk yang berguna bagi kita. Aku baru saja menganalisa data mengenai makhluk itu. Sebenarnya monster itu tadi hanya ingin mengeluarkan energi berlebih yang ada dalam tubuhnya agar bisa berubah menjadi Snowstar. Dan kita terlanjur menganggapnya beringas dan ingin menyerang manusia. Semuanya adalah kesalahpahaman kita dalam menilai perilakunya. Dan ternyata bahwa semua makhluk hidup tidak dilahirkan untuk merugikan manusia di muka bumi ini. Marilah kita berdoa. Semoga untuk selanjutnya kita tidak bertemu dengan monster dalam keadaan yang merugikan. Why?